Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 3 praktikum TPHP. Di sini kami ingin menjelaskan terkait materi produk turunan dari ubi kayu yang berupa singkong, keripik singkong. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Syarul Ramadhani dengan NIM 076. Saya Iskiyar Naldi Siombing dengan ujung NIM 055. Saya Desa Zahro dengan ujung NIM 037. Saya Ita Malau dengan ujung NIM 018. Saya Uras Doan dengan akhir NIM 095. Saya Abdul Mujawis, NIM 121330121. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari produk turunan ubi kayu. Ubi kayu merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk nilai tambah. Salah satunya adalah keripik ubi kayu. Keripik ubi kayu merupakan camilan yang digemari oleh berbagai kalangan karena rasanya yang gurih, renyah, dan dapat divariasikan dengan berbagai bumbu. Selain itu, ubi kayu mengandung karbohidrat tinggi serta sejumlah nutrisi seperti serat, vitamin C, dan mineral. Sehingga keripik ubi kayu tidak hanya enak tetapi juga memiliki nilai gizi yang baik. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan ringan yang alami dan sehat, keripik ubi kayu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan cemilan berbahan pengawet atau pewarna sintetis. Potensi keripik ubi kayu juga terus berkembang baik di tingkat lokal maupun nasional, seiring dengan tren konsumsi produk olahan berbahan dasar lokal. Adapun tujuannya sebagai berikut: memanfaatkan bahan baku ubi kayu yang melimpah menjadi produk olahan bernilai ekonomis tinggi, menyediakan cemilan sehat dan lezat sebagai alternatif dari snack berbahan kimia, meningkatkan daya saing produk lokal dalam memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Bahan baku utama dalam pembuatan keripik singkong yaitu ubi kayu atau singkong, di mana ubi kayu dipilih yang segar, tidak busuk, tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda, dan tidak mengandung racun. Adapun bahan tambahannya yaitu digunakan dalam pembuatan keripik ubi kayu yaitu garam, bawang putih atau bumbu lain, minyak goreng, dan air kapur sirih. Garam sebagai pemberi rasa, bawang putih atau bumbu lain sebagai varian rasa terhadap keripik, minyak goreng biasanya menggunakan minyak kelapa sawit ataupun minyak goreng biasa, dan air kapur sirih dapat membantu membuat keripik lebih renyah. Selanjutnya ada standar mutu keripik ubi singkong, di mana persyaratan organoleptit atau sensorik, bau normal khas keripik singkong, rasa tidak ada rasa asing, warna seragam sesuai jenisnya, tekstur renyah. Persyaratan fisik dan kimia, di mana keutuhan minimal 90% utuh, kadar air maksimal 6,0%, kadar abu maksimal 2,5%, asam lemak bebas atau sebagai asam larutan maksimal 0,7%, kadar cyanida atau HCN maksimal 10 mikrogram per kilogram. Standar mutu ubi kayu utuh atau konsumsi langsung, keseragaman umbi kurang dari 95% atau premium, umbi cacat maksimal 3/50 umbi atau premium, kadar air maksimal 50% atau premium, benda asing maksimal 1%, kadar HCN bebas maksimal 40 premium. Selanjutnya ada manfaat dari ubi kayu sendiri, di mana memiliki manfaat seperti sumber energi tinggi, bebas gluten, melancarkan sistem pencernaan, mengandung antioksidan, dan murah dan mudah didapat. Selanjutnya ada nilai gizi per 100 gram ubi kayu, di mana kalori memiliki kurang lebih 160 kcal, karbohidrat sekitar 38 gram, serat 1,8 gram, protein 1,4 gram, lemak 0,3 gram, vitamin C 20 gram, kalsium 16 gram, zat besi 0,3 mg, vitamin B1, B2, dan B3 dalam jumlah kecil. Selanjutnya ada manfaat sendiri dari keripik ubi kayu, di mana manfaatnya memiliki sumber energi cepat, tahan lama dan praktis, mengandung serat, dan bisa diubah menjadi lebih sehat. Selanjutnya ada manfaat nilai gizi 100 gram ubi kayu, di mana memiliki kalori kurang lebih dari 500 sampai 550 kcal, karbohidrat 50 sampai 60 gram, lemak 30 sampai 35 gram, protein sekitar 2 sampai 3 gram, dan serat 2 sampai 4 gram. Oke, selanjutnya peluang usaha dari keripik singkong ini yaitu yang pertama pasar luas dan stabil, di mana keripik singkong disukai berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya bahan baku melimpah. Seperti yang kita tahu, bahan baku dari ubi kayu ini mudah ditemukan di mana saja.
dengan harga yang relatif murah. Kemudian selanjutnya inovasi rasa menarik. Keripik singkong bisa diinovasikan berbagai rasa, mulai dari rasa balado, pedas, keju, dan lain-lain. Selanjutnya modal awal terjangkau. Seperti yang disebutkan tadi, bahan baku dari ubi kayu ini relatif murah sehingga cocok untuk usaha pemula atau UMKM. Selanjutnya pemasaran online mudah dan peluang ekspor pun bisa terjangkau. Selanjutnya kami juga menggunakan strategi pemasaran, yaitu pemasaran online tadi, kemudian promosi dan diskon, serta pemasaran offline lokal. Adapun dampak sosial pada keripik singkong itu yang seperti dampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama di sektor usaha kecil dan menengah, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun, tentang seperti keterbatasan pengetahuan dalam pengolahan dan pemasaran, produk masih menjadi hambatan dan mengoptimalkan potensi ekonomi ini. Beberapa industri telah menerapkan konsep produksi bersih seperti mengolah limbah kulit singkong menjadi produk bernilai ekonomis, seperti keripik kulit singkong dan karbo aktif yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Selanjutnya itu dampak lingkungan pada keripik singkong itu bisa menghasilkan limbah cair dan padat yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah cair dari pencucian singkong berpotensi mencemari air dan tanah, sementara limbah padat seperti kulit singkong dapat menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Beberapa industri telah menerapkan konsep produksi bersih dan pengolahan limbah untuk mengurangi dampak negatif ini, seperti pemanfaatan kulit singkong sebagai bahan baku pakan ternak atau diolah menjadi produk bernilai ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.